Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Theodorus Nojemi. Kali ini saya ingin membahas tentang sistem pajak dan tarif pajak. Tapi sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pajak dan tarif pajak. Prinsip pengukutan pajak menurut Adam Smith, pasti tahu kan Adam Smith. Terdapat 4 prinsip pemungutan pajak. 1. Equality. Equality berarti tekanan pajak di antara subjek pajak tersebut harus sama dengan kemampuannya. Yang kedua, certainty. Pajak yang dibayar oleh seorang harus jelas dan pasti, tidak dapat ditawar-tawar. Nah, yang ketiga, koherensi, yaitu dalam pengukutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat paling baik dan tepat. Yang kelima, efisiensi. Pengukutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan hemat-hematnya, jangan sampai biaya lebih tinggi. Nah, sistem pajak dan ada beberapa. Self assessment system, yaitu satu sistem yang memberikan wajib pajak sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, melaporkan, dan menetapkan. Contoh self assessment system adanya di PPh pasal 25. Official Assessment System juga, yaitu suatu sistem perpajakan di mana sistem ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskus dalam sistem Fiskus yang mencari wajib pajak memberikan MPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya ada di PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah atau bangunan dari WP kepada pemerintah. Nah, kita masuk ke tarif pajak. Tarif pajak lamsam atau spesifik atau tetap, suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya. Tarif pajak lamsam atau spesifik atau tetap, suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contohnya biaya materai, kemudian tarif proporsional. Tarif ini merupakan suatu presentasi tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Tarif pajak, tarif lamsam atau spesifik atau tetap, suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajaknya. Contohnya biaya materai, kemudian tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah presentasi tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Contohnya PPN 10%. Atau tarif progresif, presentasi meningkat. Tarif ini berupa presentasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak. Penerapan tarif progresif adalah PPh. Tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan secara berlapis atau bracket rate. Nah,
Nah, tarif degresif atau presentasi menurun. Tarif ini berupa presentasi yang menurun seiring meningkatnya jumlah yang dikenal pajak. Adalah suatu tarif dengan presentasi tertentu yang ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Contohnya PT Astra mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit 100.000. Jika tarif beli masuk atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya biaya yang masuk yang harus dibayar adalah nilai barang impor. Berarti 1.500 kali 100.000 sama dengan 150.000. Tarif biaya masuk 20%, maka biaya masuk yang harus dibayar 20% kali 150.000 sama dengan 30.000. Jadi pembahasan kita di sistem pajak dan tarif pajak kali ini sampai di sini. Saya Theodorus Nonjemi pamit. Terima kasih teman-teman.